Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, of course. Kangen banget gue sebenarnya ala-ala siaran tengah malam, ditemanganin dengan musik jazz yang smooth seperti ini. Biasanya kalau udah dengerin musik kayak gini gitu ya tengah malam, biasanya tidurnya gak sendirian sih. Biasanya ada yang nemenin. But I think you're alone tonight gitu ya. Kayak karena kalau lo gak sendirian, lo gak mungkin dengerin podcast sebelum tidur sekarang. Well, kenapa aku coba memutarkan instrumental jazz di episode kali ini? Cause I wanna talk about love. And anyway, akhirnya aku mencoba untuk memulai lagi mengaktifkan YouTube-nya podcast sebelum tidur. So actually kalau kamu mendengarkan ini di Apple Podcast or Spotify, aku juga ngupload videonya di YouTube. Kamu search aja podcast sebelum tidur, so you can see me. At least biar kamu gak ngerasa sendirian banget. Tapi please kalau lo cowok gak usah diputer yang di YouTube, di Spotify, Apple Podcast aja gak masalah. Or di Noise maybe. Apa sih yang sebenarnya pengen dibicarain hari ini? Honestly, pun awalnya aku kayak ngomongin apa ya gitu, kayak kayak ngomongin cinta-cintaan agak seru gitu ya. Ini aku kepikiran seperti itu. And then cinta cuma apa yang pengen dibicarakan malam ini? Well, I want to talk about tentang bagaimana merelakan seseorang yang sebenarnya belum kamu ikhlaskan. Ada gak sih yang ngerasa atau berada di situasi yang kayak gitu sekarang? Kayak kamu merasa sedang masih menyayangi atau mencintai atau bahkan berharap sama seseorang, but you already know kalau kamu tahu banget kalau sebenarnya hubungan itu udah gak bisa dipaksakan sama sekali gitu. Mungkin beda agama, mungkin orang tuanya yang gak setuju, atau mungkin dia udah sama orang lain aja. Aku mungkin sempat bercerita di beberapa episode beberapa bulan yang lalu kalau aku bilang I think I'm in love gitu, and now it ends, selesai gitu. Dan kemarin aku sempat melewati beberapa momen untuk mengikhlaskan orang ini yang sebenarnya belum siap untuk aku ikhlaskan. Singkat cerita, dia Summer aja di 500 Days of Summer dan aku Tomnya. Wanita bangsat. Nah, aku berani ngomong kayak gitu karena kita berteman baik sekarang. Hubungan kita baik-baik saja. Walaupun saya masih tidak merelakan melihat dia bersama yang lain, and she's with someone else now. Ya kan, 500 Days of Summer banget gitu. Datang-datang tiba-tiba, iya aku mau nikah sama dia. Ya walaupun dia gak mau nikah ya, belum nikah. How it feels, it sucks. Menyebalkan. Setelah berkali-kali patah hati, aku pikir aku sudah sangat aman gitu ya, udah baik-baik aja, but ternyata tidak.
Apa ya? I've been trying so hard untuk mendengarkan lagu-lagu galau sebenarnya. Nangis lebih banyak dari patah hati sebelumnya. Yang aku pikir dengan nangis sebanyak-banyaknya membuat aku bisa merasakan dan melepaskan segala rasa pedih dan patah hati, but ternyata tidak juga. Kadang-kadang berusaha untuk trying or find someone new gitu ya, untuk bisa menjadi distraksi atau bahkan mencari pengganti gitu, tapi ternyata itu bukan jawabannya. Sampai akhirnya berkali-kali, for many times gitu ya, akhirnya aku menyadari kalau ternyata sebaik-baiknya merelakan tuh tidak perlu mencari orang lain, tapi pikirkan tentang dirimu sendiri dulu aja. Memikirkan tentang dirimu yang mungkin perlu untuk bisa lebih menyadari dan peka kalau kamu tuh sedang tidak baik-baik saja. Coba kamu pikirkan lagi kayak betapa sedihnya badan, pikiran, perasaanmu selama beberapa waktu kemarin hanya sekedar untuk nangisin dia, yang sebenarnya there's so many things yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri, untuk memperkuat segala potensi yang kamu punya atas cita-cita dan mimpi yang mungkin ada di kamu yang masih pengen kamu kejar. So akhirnya selama beberapa bulan ya kemarin mencoba untuk mendengarkan lagu Teddy Aditya Why Would I Be, mencoba mendengarkan Kultusannya Sal Priadi, mencoba mendengarkan Hati-Hati di Jalannya Tulus, sampai akhirnya suatu hari end up dengan I clearly gitu ya state ke dia, I think it's enough, it sucks to seeing you with another guy gitu. Menyebalkan sekali, but I know I can't do anything. Pun kamu juga tidak mau sebenarnya sama aku lagi. Think that you have to know, sebenarnya dia juga udah gak mau sama kamu lagi anyway. Karena pasangan dia yang sekarang lebih cantik, pasangan dia yang sekarang lebih ganteng, lebih keren jauh daripada kamu, yang cuma bisa nangis di kasur malam ini. Kamu gak ada apa-apanya. Ya, things that you have to know, mungkin itu, mungkin orang bukan kamu yang bisa dia bikin, bukan kamu yang bikin dia senyum-senyum malam ini, tapi mungkin orang lain ya, pasangan yang sekarang. Dan terima aja lah, kalaupun kamu tuh juga gak keren-keren amat gitu. Kadang tuh kita harus gini, beberapa orang tuh selalu ngerasa kayak, kenapa sih kita mencari sesuatu yang bikin kita semakin sakit hati? Well, I think semakin kamu tahu, semakin kamu sakit hati, semakin kamu sadar kalau kamu tuh gak ada apa-apanya untuk hidupnya gitu. Semakin kamu sadar kalau anjing ternyata hidupku sesaks itu ya. Semakin kamu sadar kalau well, I think I have to go gitu. I think aku harus cabut sih dari hubungan ini. I think aku harus cabut dari hidupnya dia gitu. So, cut that bullshit lah ketika orang bilang, ya ini preferensi sih, tapi menurutku cut that bullshit ketika orang bilang, ngapain sih nyari hal-hal yang bikin kamu semakin sakit hati. Karena semakin kamu sakit hati, semakin kamu tahu apa yang terjadi di hidupnya. Mungkin dia udah ciuman berapa kali sama si cowok atau cewek barunya, mungkin dia udah ngapain aja sama cowok cewek barunya. Semakin kamu tahu
semakin menyakitkan itu, semakin kamu kayak anjing, can't do anything gitu. Ketika kamu lagi nangisin dia, mungkin sekarang dia lagi ciuman sama pasangan barunya dengan mesranya, dengan penuh hasratnya. Minimal kamu masih di kasur sendirian dengerin lagu Kultusan, dengerin lagu Raisa Usai Tadi Sini gitu. It sucks man, I know it sucks, tapi ya itu yang terjadi di hidupmu. Gak ada yang memaksamu untuk harus langsung bahagia. You don't have to. Gak ada yang memaksamu untuk tidak boleh bersedih. Bersedihlah sebanyak yang kau mau. Dengarkan lagu galau yang kamu rasa paling relate buat kamu. Apapun itu. Mabuklah semabuk-mabuknya. Tapi menurutku minum sampai mabuk ketika kamu lagi patah hati itu sebenarnya jauh lebih menyebalkan. Jadi minumlah ketika kamu lagi pengen happy aja. Don't nangis yang ada. Things that I wanna say to you adalah, ketahuilah kalau kamu tuh juga you worth than enough. Kamu pantas buat bahagia, kamu layak buat dapat yang lebih baik dari dia. Tapi mungkin memang belum saatnya aja. Mungkin memang belum waktunya aja. So, ketika mungkin sekarang kamu masih belum ikhlas ngeliat dia udah bahagia sama yang lain tapi kamu belum, terima aja men. Terima aja gak apa-apa. Sampai akhirnya kamu find someone, meet someone yang jauh lebih baik dari dia. Sama seperti kata Krisio, badai pasti berlalu kok. Seburuk-buruknya musibah, seburuk-buruknya masalah, pada akhirnya juga akan hilang tergerus sama waktu. I think that's enough from me. Once again, terima kasih sudah mendengarkan podcast sebelum tidur. I'm trying so hard untuk bisa konsisten di YouTube. So please subscribe my YouTube channel di podcast sebelum tidur. Terima kasih yang sudah mendengarkan di Noise. Share ke teman-teman kamu podcast ini ke semua penjuru. What else? Ya itu aja sih dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku Ridwan Andoko pamit. Spread love, not hate. Bye-bye.